kemana-mana terutama menggunakan ini jaket ya. Nah di sini tali sabuk ya saya peragain, tali sabuk dibukain satu persatu. Gunakanlah di badan gak beda kayak menggunakan yang namanya jaket rompi. Misalnya yang atas sama yang bawah, lalu gunakan di badan, tangan kiri kanan masukin ya. Nih kayak begini. Siapa yang pakai semua, bila mana kapal mengalami yang namanya darurat, semua penumpang harus menggunakan jaket ya. Nah sudah begini, lalu kita kuncikan sabuknya atau slotnya. Di sini talinya panjang, ini buat ukuran badan ya. Nah bila mana badannya gemuk, ini talinya tinggal digeser aja, gedein ya. Nih yang bawah satu, lalu yang atas nah dua. Kalau udah begini dipres kembali tali sabuknya satu persatu biar melekat di badan, biar nggak mudah lepas bila mana digunakan di laut. Dan ini tali biar nggak panjang ke depan, keringkan aja ke belakang. Nah Bapak Ibu kayak begini cara menggunakan jaket pelampung yang berat ya. Dan nanti kita tinggal nunggu instruksi perintah dari Bapak Nakoda bila mana kapal mengalami musibah fatal. Contoh kebocoran, contoh kapal kebakaran, bunyi alarm kapal dinyalakan, bunyi suling kapal dinyalakan ya. Kalau di kendaraan bahasanya klakson, kalau di kapal laut bahasanya suling kapal. Nah bila mana bunyi suling kapal nyalanya 7 kali pendek-pendek, 1 kali panjang, suaranya berturut-turut, itu kapal tandanya bahaya, kapal kena musibah, dan penumpang semuanya dihimbau untuk segera siap-siap meninggalkan kapal dengan cara semuanya terjun loncat ke laut untuk menyelamatkan kapal ya. Yang berani terjun turun, yang berani loncat nanti tinggal loncat. Tapi loncat ke laut tetap ada aturan ya, jangan disamakan kayak mau renang di Evan. Kalau renang di laut beda lagi ya. Banyak yang berpenumpang ini banyak yang patah kaki karena loncatnya salah. Kapal ketinggian 10-12 meter. Nah biar penumpang tahu dan paham, boleh kalau saya peragai cara loncat ke laut ya? Iya, maksudnya di sini bukan di laut ya. Kalau di laut itu ketinggalan sayanya. Nah, ya, jadi di sini aja. Nah Bapak Ibu terjun loncat ke laut, pertama-tama kaki dua-duanya jangan sampai terbuka, kaki rapatkan atau silangkan. Fungsi guna memecah air laut karena ketinggian loncat ya. Tangan kiri memegang jaket pelampung. Kenapa dipegang? Karena hantaman dari laut naik ke atas sampai leher yang sakit. Tangan kanan menutup hidung dan mulut. Kenapa ditutup? Biar tidak terlalu banyak minum air laut karena tenggelam dulu ya. Nah pandangan fokus ke depan baru Anda loncat ke laut satu persatu. Nah ukuran badan saya, Bapak Ibu terjun loncat ke laut tenggelam dulu sedalam 1 atau 2 meter. Mohon maaf, kalau yang badannya gemuk karena bebannya berat, mungkin tenggelamnya nyampe dasar dulu, ya baru muncul ke atas. Ya. Maaf, beda sama yang perlu supaya, tapi jangan khawatir, semuanya akan nongol ngapal semua badan di permukaan air laut. Dan untuk meminta pertolongan di lautan, Bapak Ibu jangan teriak-teriak, namanya di lautan itu luas, sekeras apapun suara kita minta tolong, nggak kedengaran karena gemuruhnya angin laut. Ya. Lalu bagaimana? Setiap jaket pelampung sudah dilengkapi alat panggil, ada satu fluid ya, setiap jaket pelampung ya. Nah di sini ada satu fluid, ada satu bola fluid yang lebih khusus ya. Nah ini fluid ini nanti Anda hirup, lumayan ini fluid suaranya keras, suaranya kencang karena khusus untuk di lautan alat panggil kita pertolongan kepada tim evakuasi ya. Nah ini fluid Bapak Ibu keras suaranya kencang ya. Seandainya ini fluid ditiup dari Bakauni, ini kemerak suaranya sama-sama kedengaran nyampe ya. Nah, kira-kira percaya enggak? Enggak. Nah, ya boleh kalau saya tiup di ruangan ini? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Oke, kalau boleh, tolong ya dalam hitungan yang ketiga 1 detik telinga tutup karena posisi kita berdekatan ada di ruangan ya. Takut telinga sakit atau kaget kalau nggak ditutup ya. Sebentar dihitung dulu. Yang bandar silahkan berdoa mati ya. Sudah belum? 1, 2, 3. Udah, itu aja. Ngeprank Bapak. Ngeprank. Nah ini mas satu menghibur aja. Tujuan saya bukan pengen diketawain, menghibur penumpang. Alhamdulillah melihat penumpang tersenyum itu tandanya penumpangnya sehat dan bahagia. Ya, Amin. Saya nggak boleh manyun di kapal laut ya. Aura laut beda sama darat. Nih suara aslinya. Nanti satu persatu ya nih. Ini mau kencang pelan tergantung kita menghiburnya sambil lambaikan tangan. Caranya begini. Nah ini ya. Fluid tiup berulang-ulang, nanti tim SAR akan mendengar, langsung Anda ditolong, cuma awas. Kalau sudah ditolongin, fluidnya jangan ditiupin terus ya. Dan takut tim SAR berisik, nanti dicebulin naik ke laut. Ya. Nah bila mana tiba-tiba kapal kejadian musibah di malam hari, malam gelap gulita di lautan, kayak dulu KMP Laut Teduh di pelayaran Selat Sunda, jam 1:30 dini hari terbakar Selat Sunda. Ya, nih ini nyalakan lampu. Nah lampu ini Bapak Ibu
nanti nyala kedap-kedip ya, ini sengaja talinya panjang acungkan ke atas. Dan untuk menyalakan ini tinggal dirapatkan aja bawahnya, tutupnya ini langsung nyala kayak begini Bapak Ibu. Nah ini langsung nyala. Nah ini untuk meminta pertolongan tim kapal kejadian musibah di malam hari, nanti acungkan ke atas ya, jangan direndam ke air laut. Bukan tim SAR yang nolong, takutnya ikan hiu nanti yang datang ya. Jadi acungkan baik ke atas ya. Nah itu aja Bapak Ibu, tata cara menggunakan jaket pelampung yang benar. Mudah-mudahan ini jaket seumur hidup kita selama naik kapal dimanapun, mudah-mudahan jangan sampai pernah kita untuk menggunakan ini jaket. Ini hanya peragaan aja. Lillahi ta'ala, tujuan saya bukan menakut-nakuti. Kita sebagai manusia musibah tidak ada yang tahu ya. Dan saya doakan kembali untuk para penumpang yang naik kapal ini, mudah-mudahan Anda semua sehat, selamat sampai tujuan masing-masing. Amin. Alhamdulillah ya, penumpang rame, doa bina kurang kompak ya. Biar kedengeran, biar kompak jauh lebihnya, doanya ditambahin. Nah selain selamat di perjalanan, mudah-mudahan nanti Anda nyampe rumahnya, duit rezekinya ditambah lebih banyak lagi. Amin. Nah untuk keselamatan, alhamdulillah sudah saya sampaikan. Dan untuk masalah keamanan, ini pesan beberapa dari Bapak Keamanan ya. Tolong jagalah barang bawaan masing-masing, terutama HP, dompet, kunci mobil, apa segala macam ya. Karena orang jahat kita nggak tahu, jangan teledor. Kehilangan barang tersebut di atas kapal itu resiko sendiri, pihak kapal tidak ganti rugi. Jadi jangan teledor, perhatikan barang bawaan masing-masing ya. Anak kecil, putra putrinya tolong dijaga, jangan sampai keluyuran main sendiri karena kiri kanan daratan, kiri kanan lautan. Anak kecil nggak tahu yang namanya bahaya, takut orang tuanya lengah, si anak main sendiri manjat-manjat ke pagar kapal, kepleset jatuh ke laut ya. Jadi tolong perhatikan anak, mau main dampingi sama orang tuanya. Toilet, kamar mandi di mana? Ada di belakang ruangan kelas ini. Yang perempuan ada sebelah sini, tinggal ke belakang. Itu toiletnya. Kalau yang laki-laki ada sebelah sini, tinggal ke belakang. Nah itu toilet untuk laki-laki. Musola juga ada di ruangan ini, posisi ada di belakang, samping kiri kanan, tempat duduk ada samping kiri kanan ya. Nah itu untuk musolanya. Dan untuk masalah kesehatan juga, tolong dikondisikan ya masalah kesehatan Anda. Karena Bapak Ibu para penumpang semuanya bepergian dalam keadaan sehat, turun dari kapal nyampe rumah harus dalam keadaan sehat juga ya. Amin. Ini luar tadi merasakan Anda angin kencang ya. Jadi usahakan perut jangan sampai kosong, jangan nahan lapar. Karena angin laut tidak baik untuk kesehatan kalau kapal semakin ke tengah. Angin laut mengandung zat garam. Ya, kapal semakin ke tengah kadar garam semakin tinggi. Bila mana Anda perut kosong, badan kurang fit, kurang sehat, kelelahan, kecapean, terlalu lama nongkrong di luar menghirup angin laut selama kapal 2 jam lebih, takutnya angin laut masuk ke dalam tulang itu bisa-bisa menimbulkan yang namanya angin duduk. Kenapa saya bilang begini? Sering sekali kejadian ya, apalagi penumpang yang habis perjalanan jauh. Jadi tolong dikondisikan kesehatannya. Yang belum makan silakan makan dulu, yang mau obat-obatan mungkin badannya kurang sehat silakan minum atau gunakan ya. Di kapal tidak ada dokter, di kapal tidak ada rumah sakit, semua penumpang harus sehat di dalam perjalanan ya. Yang mau obat-obatan pakai. Nah bila mana di sini saya katanya badannya kurang fit, kurang sehat, alhamdulillah tugas saya terakhir setelah peragaan jaket pelampung. Di sini nanti ada pembagian obat gratis dari kapal untuk penumpang P3 di atas kapal. Ya untuk jaga-jaga selama Anda di perjalanan ya. Nah obat ini saya bagiin, silakan pakai gunakan, bayar nggak? Tidak usah bayar. Obat ini khusus dibagiin ke penumpang untuk dipakai. Ya lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Nah obatnya ini nanti saya bagiin bentuknya kayak gimana? Bukan yang dimakan, bukan yang diminum, bukan yang disuntikan. Ya ini ada minyak angin. Saya udah bawa kata si ibu, cuman beda dengan yang kami punya. Nah ini minyak angin ini herbal non alkohol, nggak iritasi di kulit. Bentuknya kayak gimana? Cairan. Gambarnya kayak gimana? Gambarnya gambar kapal.